Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Cynthia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mereview buku Aku Ini Binatang Jalang, puisi-puisi. Pertama, saya akan mereview puisi Sendiri karya Chairil Anwar. Hidup ini tambah sepi, tambah hampa. Malam apalagi, ia mencekik ngeri, dicekik kesunyian kamarnya. Ia membenci dirinya dari segala yang minta perempuan untuk kawannya. Bahaya dari tiap sudut mendekat juga. Dalam ketakutan menanti, ia menyebut satu nama. Terkejut ia terduduk, siapa memanggil itu? Ah, lemah lesu ia tersenduh, ibu, ibu. Puisi Sendiri adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan perasaan kesepian, kehampaan, dan ketakutan dalam hidup seseorang. Malam menjadi simbol dari kegelapan dan ketakutan, sementara panggilan ibu menghadirkan perasaan haru dan ingin kembali mencari kedamaian. Puisi ini mencerminkan perenungan yang mendalam tentang makna hidup dan pentingnya memiliki kedekatan dengan orang-orang yang dicintai. Selanjutnya ada puisi yang berjudul Penerimaan karya Chairil Anwar. Kalau kau mau kuterima kau kembali dengan sepenuh hati, aku masih tetap sendiri. Ku tahu kau bukan yang dulu lagi. Bak kembang sari sudah terbagi. Jangan tunduk, tentang aku dengan berani. Kalau kau mau kuterima kembali, untukku sendiri tapi, sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Nah, tema pada puisi Penerimaan ini tentang percintaan, tentang seorang laki-laki yang menerima kekasihnya kembali meskipun sang kekasih sudah bersama orang lain. Rasa yang ada pada puisi ini adalah rasa semangat, pengharapan dengan sedikit kecemasan. Pada puisi Penerimaan ini menuangkan perasaan harap-harap, cemas, dan ketegasan. Pengharapan yang ia rasakan dikarenakan pada dasarnya ia masih mencintai kekasihnya yang dulu. Amanat dari puisi ini adalah jangan pernah menduakan seseorang yang mencintai dengan tulus dan tanpa pamrih. Kali ini ada puisi yang berjudul Tak Sepadan karya Chairil Anwar. Aku kira beginilah nanti jadinya. Kau kawin, beranak, dan berbahagia. Sedang aku mengembara serupa Ahasveros. Dikutuk, disumpahi Eros, aku merangkaki dinding buta. Tak satu juga pintu terbuka. Jadi baik juga kita padami unggunan api ini. Karena kau tidak kan apa-apa, aku terpanggang tinggal rangka. Nah, puisi ini berkisah tentang sepasang kekasih yang harus berpisah karena keadaan. Tergambar dengan jelas pada kata tak sepadan. Makna lugas yang tergambar di bait pertama, kau kawin, beranak, dan berbahagia, mengandung tekanan penuh pada kata kau yang ditunjukkan untuk si kekasih, yang disambung dengan majas perbandingan dengan aku mengembara serupa Ahasveros, yang mencerminkan kiasan masa depan dalam bayangan penulis saat mereka memutuskan berpisah. Ahasveros adalah seorang Yahudi yang dikutuk oleh Tuhan untuk menjadi petualang abadi dan tidak pernah punya tempat tinggal seumur hidupnya. Tokoh Aku mengibaratkan dirinya sebagai Ahasveros untuk mencerminkan kesepian hidupnya setelah berpisah. Semua kepahitan seolah mewarnai hidup tokoh Aku setelah ditinggalkan oleh kekasihnya. Semakin diperjelas pada bait kedua, dikutuk, disumpahi Eros, aku merangkaki dinding buta.
tak satu juga pintu terbuka. Setelah berpisah, tokoh aku sudah berusaha untuk mencari pengganti, mencoba untuk memulai hidup baru yang berbeda. Namun seolah mendapatkan kutukan, dia tidak bisa menemukan pengganti si kekasih yang telah berpisah. Aku merangkaki dinding buta, tak satu juga pintu terbuka, menunjukkan usaha tokoh aku yang berakhir dengan sia-sia. Puncak dari klimaksnya berada di paragraf ketiga, di mana tokoh aku akhirnya belajar untuk merelakan dan mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Akhirnya dia menyadari bahwa yang terpenting adalah si kekasih berbahagia, meskipun karena semua itu dia harus terluka sendiri. Yang tergambar lewat majasi perbola berikut. Karena kau tidak akan apa-apa, aku terpanggang tinggal rangka. Semakin menegaskan bahwa apapun yang terjadi dengan tokoh aku, si kekasih, lebih tepatnya mantan kekasihnya, tidak akan pernah peduli. Puisi Senja di Pelabuhan Kecil, karya Chairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua, pada cerita, tiang serta temali, kapal, perahu, tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang, menyinggung muram, desir hari, lari berenang, menemu bujuk pangkal akanan, tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur hilang ombak. Tiada lagi, aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap, sekali tiba di ujung dan sekali selamat jalan dari pantai keempat. Sendu penghabisan bisa terdekat. Nah, pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini berjenis lirik yang dikemas dengan sudut pandang berbeda, dengan tema luapan batin seseorang serta bagian sikap pengarang maupun situasi batin yang melingkupinya. Rasa dan situasi yang berbeda jauh tepat di dalam karya tersebut, penuh dramatik dan amanat pengarang sekaligus penuh penyair yang disampaikan bersubstansi ketaksaan bagi pembaca. Tatanan bahasa yang terdapat dalam puisi tersebut terlihat sederhana namun memiliki makna yang luas, seolah banyak makna yang disampaikan jika memahami maksud dari puisi tersebut. Puisi ini memberi kita pelajaran jika di dunia ini tidak ada yang kekal, abadi. Kehilangan serta kesedihan merupakan pelengkap dalam kehidupan. Namun semua itu menjadi pelajaran agar kita tetap konsisten dengan kepercayaan kita dan menjadikan kita lebih kuat dari sebelumnya. Puisi yang berjudul Sudah Dulu Lagi, karya Chairil Anwar. Sudah dulu lagi terjadi begini, jari tidak bakal teranjak dari petikan bedil. Jangan tanya mengapa jari cari tempat di sini. Aku tidak tahu tanggal serta alasan lagi. Dan jangan tanya siapa akan menyiapkan iliang penghabisan yang akan terima pusaka kedamaian antara runtuhan menara. Sudah dulu lagi jari tidak bakal beranjak dari petikan bedil. Nah, puisi yang berjudul Sudah Dulu Lagi karya Chairil Anwar menggambarkan suasana suram, penuh ketidakpastian dan perasaan tak mampu mengubah nasib. Melalui penggunaan bahasa yang kuat, simbolisme yang kaya, penyair menciptakan gambaran tentang perjuangan manusia menghadapi perubahan dan takdir yang tidak dapat dihindari. Puisi ini mengajak kita sebagai pembaca untuk merenungkan tentang arti kehidupan, tindakan, dan ketidakmampuan mengubah nasib dalam situasi yang sulit. Puisi yang berjudul Penghidupan. Laut maha dalam, mukul dentur selama, menguji tenaga pematang kita. Mukul dentur selama,
hingga hancur remuk redam. Kurnia bahagia, kecil setumpuk, sia-sia dilindungi, sia-sia dipupuk. Nah, makna puisi penghidupan di atas adalah bagaimana kerasnya kehidupan seorang manusia. Kehidupan manusia yang amat sangat keras dan sulit untuk dilalui. Manusia selalu berusaha sepenuh tenaga untuk menjalani kehidupannya hingga pada batas kemampuannya. Walaupun begitu, tak kenal lelah dan selalu dilakukan untuk bertahan dalam kerasnya kehidupan ini. Manusia selalu berusaha dan bekerja keras hingga pada batas kemampuannya hingga tak peduli akan kelelahan, kecapean, dan tubuhnya yang mulai hancur, remuk, redam karena telah melewati batas kemampuan dirinya. Akan tetapi, yang diusahakannya selalu akan berubah manis di kemudian hari. Tapi pada akhirnya, yang diharapkan telah tercapai dan sadar bahwa yang diharapkan hanyalah sesuai yang kecil dan tak berarti apapun di hari tuanya. Dan seketika itu manusia sadar bahwa apa yang dikejar dicari di kehidupan ini adalah sia-sia, karena pada akhirnya tubuhnya telah hancur sebab usaha yang terlalu keras hingga melampaui batas kemampuan dirinya. Kehidupan yang dikejar selama hidupnya berakhir sia-sia. Aku berada kembali, karya Chairil Anwar. Aku berada kembali, banyak yang asing. Air mengalir tukar warna, kapal-kapal, elang-elang, serta lega yang tersandar pada khatulistiwa lain. Rasa laut telah berubah dan kupunya wajah, juga sinari matahari lain. Hanya kelelangan tinggal tetap saja. Lebih lengang aku di kelak-kelok jalan. Lebih lengang pula ketika berada antara yang mengharap dan yang melepas. Telinga kiri masih terpaling, ditarik gelisah yang sebentar-sebentar seterang gurun. Suasana yang ditampilkan di puisi ini adalah suasana yang kelam, dingin, dan senyap. Puisi ini menggambarkan keadaan rakyat pesisir pantai yang terkena dampak modernisasi dan perkembangan teknologi secara jelas, tetapi tetap dengan cara klasik. Puisi dapat menyampaikan makna secara tersirat. Di luar fakta bahwa puisi ini adalah jenis puisi baru yang seringkali menyampaikan makna secara tersurat, gamblang, dan jelas dengan menggunakan diksi-diksi yang secara umum merupakan diksi-diksi yang berhubungan dengan kehidupan pesisir pantai, tetapi tidak melupakan nilai-nilai estetika yang terkandung dengan cara penyampaiannya yang tersirat, tetapi dengan makna yang sangat dalam dan sangatlah luas. Terus ada puisi Alam di Pegunungan karya Chairil Anwar. Puisi Alam di Pegunungan ini adalah sebuah karya yang sederhana namun kuat dan menciptakan gambaran alam dan refleksi personal tentang malam di pegunungan. Dengan menggunakan gambar bulan, rumah-rumah, dan aktivitas bocah cilik, penyair berhasil menyampaikan suasana malam yang sejuk, damai, dan indah di dataran tinggi. Kombinasi keindahan alam dan keceriaan manusia menciptakan kesan harmoni dan kekayaan dalam kehidupan. Puisi ini mengajak pembaca untuk merenungkan keindahan alam dan kehidupan manusia di dalamnya. Puisi berjudul Doa karya Chairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Gaya bahasa yang muncul pada puisi Doa karya Chairil Anwar ini didominasi oleh majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan
Sebagai contoh kata-kata, biar susah sungguh atau mengingat kau penuh seluruh, atau kata-kata Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Kata-kata tersebut meningkatkan efek atau menimbulkan makna konotasi tertentu, yaitu sangat dan teramat parah. Puisi yang berjudul Doa ini memiliki tema ketuhanan. Hal ini dapat didasarkan pada diksi yang digunakan, yaitu eh, sangat kental dengan kata-kata bermakna ketuhanan. Perasaan atau sesuatu dalam puisi karya Chairil Anwar ini dapat menyedihkan atau mengharukan. Si Derai-derai Cemara karya Chairil Anwar. Cemara menderai sampai jauh, rasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapu, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada satu bahan yang bukan dasar perhitungan. Kini hidup hanya menunda kekalahan. Tambah terasing dari cinta sekolah rendah dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Puisi Derai-derai Cemara merupakan penggambaran sebuah kesadaran tentang sebuah perjalanan hidup manusia dan rapuh. Setiap perjalanan manusia pasti akan berakhir. Semua yang bernyawa pasti akan mati apabila tiba waktunya. Derai-derai Cemara ini dipakai Chairil Anwar untuk judul sajak, merupakan gambar dari daun-daun cemara yang berguguran, yang mempunyai makna tentang runtuhnya harapan tokoh sajak dalam puisi ini. Menggunakan sajak-sajak sederhana dan dingin yang dapat dimengerti dan menghayati apa yang telah dialami oleh penyair. Ia menggunakan 3 macam majas pada puisi ini, seperti majas hiperbola, personifikasi, dan alegori. Bahasa yang digunakan pengarang dalam sajak ini sangat sederhana, dan dengan kesederhanaan ini pengarang mencapai kepada klimaks yang ingin disampaikan. Puisi Derai-derai Cemara memperlihatkan rasa sedih yang dapat dirasakan di setiap baitnya. Bait pertama menyebutkan bahwa aku sadar mengenai hidupnya yang sudah tidak muda lagi. Tersirat dalam bait, terasa hari akan jadi malam. Lalu bait kedua menyiratkan bahwa aku sudah dapat menahan diri dan menahan emosi. Penyair pun menyiratkan kembali bahwa aku sudah tidak muda lagi, yang disampaikan pada baris sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Dan pada bait terakhir penyair menyimpulkan dalam baris yang berbunyi, hidup hanya menunda kekalahan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.